Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Winnie Nur Aulia. My register number 064. Thank you very much for the time you've given to me. Now I'm going to present our material about tenses. What is tenses? Tenses is a form of verb in English to indicate the time, like present, future, past, of an action or event. Tenses, there are 16 types of tenses, but in here I just explain 4 parts. The first is simple present tense. What is simple present tense? Simple present tense is a simple sentence that we say or do at the present time, which are fact, habit, or something that is happening right now. The form of simple present tense is subject plus verb 1 plus s or es plus object. Untuk kalimat positif, contohnya, he gets up at 5 o'clock every Sunday. He di sini merupakan subjek, verb 1, and object. Jika subjeknya menggunakan orang ketiga seperti she, he, it, maka untuk kata kerjanya atau verb 1 harus ditambahkan s atau is. Jadi he gets up at 5 o'clock every Sunday. Next, untuk kalimat negatif, the form is s plus kata kerja bantu seperti to do plus verb 1 plus object. Contohnya, she doesn't like me. She doesn't like me. She di sini merupakan subjek dan doesn't merupakan kata kerja bantu yang berarti di sini karena kalimatnya negatif, jadi di sini artinya tidak, jadi menggunakan doesn't plus verb 1, like di sini merupakan verb 1 dan ini merupakan objek. Di sini untuk kalimat negatif, meskipun menggunakan subjek orang ketiga, tetapi untuk verb 1-nya sudah tidak ditambahkan s atau is karena untuk penambahan s atau is itu hanya digunakan pada kalimat positif. Lalu kalimat interrogatif di sini menggunakan kata kerja bantu do atau does yang mempunyai arti apakah. Karena di sini kalimat tanya, jadi apakah, contohnya apakah dia menyukaiku? Does she like me? Untuk orang ketiga menggunakan does, sedangkan untuk I, you, we, they menggunakan do. Does she like me? Oke, dan simple present tense juga ini bisa menggunakan kalimat nominal, di mana kalimat nominal itu tidak mempunyai kata kerja seperti verb, tetapi dia hanya menggunakan kata kerja bantu seperti to be. Contohnya, she di sini merupakan subjek, is merupakan to be, di mana to be
di sini menjadi pengganti dari kata kerja. She is a teacher. Dia adalah seorang guru. Untuk kalimat negatifnya bisa ditambahkan not di kata kerja bantunya. She is not a teacher. Sedangkan untuk kalimat tanyanya bisa ditambah is ini jadi di depan kalimat yang berarti apakah? Is she a teacher? Like that. And next I will explain about simple past tense. What is simple past tense? Simple past tense sebenarnya hampir sama dengan present tense, tetapi simple past tense di sini menggunakan kata kunci past yang berarti lampau atau yang pernah terjadi seperti kemarin, tadi, tahun lalu, 2 hari yang lalu, yang seperti itu. Untuk formnya yaitu subject plus verb to plus object. For the example, I bought a car yesterday. Kata kunci dari past di sini yaitu yesterday yang berarti kemarin. Saya merupakan subjek, verb to, dan car yesterday is object. Untuk kalimat negatifnya juga, di sini dia formnya yaitu subject plus verb 1 plus object. Ya, di sini dia untuk kata kerjanya kembali ke verb 1. Contohnya, I didn't buy a car yesterday. I di sini merupakan subjek, didn't di sini merupakan bentuk past dari do. Yang do tadi dia merupakan present. I didn't buy, verb 1 kembali dari verb 2 kembali ke, jika kalimat negatif maka akan kembali ke verb 1, car yesterday. Saya tidak membeli sebuah mobil kemarin. Dan untuk kalimat tanyanya, formnya did plus subject plus verb 1 plus object. Di sini did tetap seperti di present tense merupakan kalimat tanya yang berarti apakah. Apakah saya membeli sebuah mobil kemarin? Dan untuk kalimat nominalnya juga sama seperti, hampir sama seperti simple present tense. Contohnya I was late. Untuk simple present tense menggunakan to be yang dalam bentuk presentnya itu am, is, are. Sedangkan untuk pastnya was. Jadi was di sini berarti sudah atau telah. I was late yang artinya saya telah terlambat atau saya sudah terlambat. I was late. Untuk kalimat negatifnya bisa ditambahkan not. I wasn't late. Saya tidak terlambat. Saya sudah tidak terlambat. Dan untuk kalimat tanyanya was I late? Apakah saya terlambat? Seperti itu. Present future tense. What is present future tense? Present future tense is sesuatu yang akan kita lakukan di masa depan. It's still a plan, baru sebuah rencana. Present
future tense memiliki time signal seperti later, next week, tomorrow. Okay, and the form present future tense is she, will or shall plus subject plus will or shall plus verb 1 plus object. Will di sini biasanya digunakan pada situasi yang non formal, sedangkan shall biasa digunakan pada situasi yang formal. For the example, they will come to your party tomorrow. They is subject, will verb 1 planning, and tomorrow is time signal. Oke. Dan untuk kalimat negatifnya, they will not come to your party. Karena dia merupakan kalimat negatif, jadi kita hanya perlu menambahkan not, subject, time signal. Dan untuk kalimat interrogatifnya, will jadi di depan sebelum subject. They will come to your party tomorrow. Akankah mereka datang ke pestamu besok? Sorry. Untuk kalimat nominalnya dari present future tense ini, dia formnya as subject plus will or shall plus be plus object. For the example, she will be a teacher. Dia akan menjadi seorang guru. And the last, past future tense. What is past future tense? Past future tense merupakan suatu tenses yang biasanya kita gunakan untuk mengungkapkan suatu rencana yang kita rencanakan di masa lalu yang pada saat ini, di masa ini sangat bertolak belakang dengan yang direncanakan, atau bisa jadi terlaksana sesuai yang direncanakan atau tidak. Time signal past future tense itu last night, last month, atau last year. And the form from past future tense, subject plus will atau should plus verb 1 plus object. Mengapa di sini menggunakan would atau should? Karena di sini merupakan suatu bentuk dari past, masa lampau, sesuatu yang terjadi di masa lampau. Untuk contoh kalimat negatifnya, we should go to Jakarta last month. Subjeknya merupakan we go, merupakan verb 1 to Jakarta, objek, dan last month is time signal. Di sini kami seharusnya pergi ke Jakarta bulan lalu, tetapi kenyataannya dari kalimat ini bisa kita ambil kesimpulan, kenyataannya bulan ini itu mereka tidak pergi. Oke, and next kalimat negatifnya we should. Karena ini merupakan kalimat negatif, jadi kita perlu menambahkan not untuk menunjukkan bahwa ini negatif.
We should not go to Jakarta last month. Kami seharusnya tidak ke Jakarta bulan lalu, tetapi pada kenyataannya mereka pergi. Dan untuk interrogatifnya, should we go to Jakarta last month? Haruskah kita ke Jakarta bulan lalu? Di sini kita bisa menarik kesimpulan, haruskah kita pergi ke Jakarta bulan lalu? Sebelumnya mereka itu sudah berencana, tetapi tidak terjadi. Okay, I think enough. Thank you very much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Nurlianti. My official number is A1M2 16042. Okay, today I'm going to talk about tenses in grammar. Nah, jika teman saya sudah menjelaskan 4 tenses sebelumnya, yaitu present tense, past tense, present future, dan past future. Nah, kali ini saya akan menjelaskan 4 tenses berikutnya, yaitu present perfect, past perfect, present future perfect, dan yang terakhir past future perfect. Nah, present perfect adalah bentuk tense yang menyatakan aktivitas yang telah dimulai di masa lampau. Ada beberapa fungsi dari present perfect itu sendiri, yaitu yang pertama, pengalaman atau kejadian yang telah terjadi di masa lampau. Nah, sebenarnya present perfect ini dia tidak terikat oleh waktu. Maksudnya tuh tidak ada waktu yang spesifik, kurang lebih seperti itu. Kemudian, aktivitas dimulai di masa lampau dan masih berlanjut sampai sekarang. Yang biasa digunakan pada present perfect adalah yang pertama itu ever, pernah, never, tidak pernah, kemudian already. Already di sini dia menjelaskan bahwa kamu telah melakukan hal tersebut, dia lebih menekankan itu. Kemudian yet, belum, still, masih, dan yang terakhir just, baru saja. So, move to the next material. Dalam present perfect ini dia menggunakan have dan has. Untuk have sendiri dia menggunakan subjek I, you, we, they. Sedangkan has dia menggunakan he, she, it. Formula yang biasa digunakan pada present perfect ini tuh ada dalam 3 kategori, yaitu kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Untuk kalimat positif sendiri yaitu subject plus have or has plus verb 3. Ingat teman-teman, perfect dia selalu menggunakan verb 3 atau past participle. Kemudian bentuk negatif yaitu subject plus have or has plus ditambahkan not setelah have, kemudian verb 3. Dan yang terakhir kalimat interrogatif dia rumusnya have or has plus subject plus verb 3. For the example, they have traveled to Singapore. Nah, di sini saya menggunakan subjek they, di mana subjek they ini selalu diikuti dengan have ya. Ini have. Jadi saya gunakan have di sini, kemudian traveled ini menggunakan verb 3. They have traveled to Singapore, menjelaskan bahwa mereka telah bepergian ke Singapura. Kemudian dalam bentuk negatif, dalam kalimat negatif, they have not traveled to Singapore. Mereka tidak bepergian ke Singapura. Ini dalam bentuk negatif. Penanda negatif di sini yaitu not dengan subjek ini, kemudian penanda verbik ya. Sebenarnya di sini have ini adalah auxiliary. Untuk teman-teman yang belum tahu auxiliary itu adalah kata kerja bantu yang menghubungkan antara subjek dan predikat. Lanjut ya. Kalimat interrogatif.
Singapura. Sorry, jangan lupa contohnya. Sudahkah mereka pergi ke Singapura? Sudahkah mereka bepergian ke Singapura? Nah, itu contoh kalimat interrogatif. Saya akan memberikan kemudian dua contoh yang menggunakan time signal ya. I have ever studied English. Grammar. Saya sudah pernah mempelajari grammar. Jadi di sini ini subjek, kemudian ini time signal ya, time signal. Verb 3. I have ever studied grammar. Ini have. Kenapa saya pakai have? Karena ini kembali ke sini lagi. I, you, we, they. Ingat ya, I, you, we, they itu pasangannya have. Kemudian isi it, pasangannya has atau hasn't. Satu contoh lagi. Saya hapus dulu. Satu contoh lagi. I have just studied about grammar. Subjek have karena di sini subjeknya I jadi harus pakai have. Kemudian sini time signal. Studied verb 3. Saya baru saja selesai mempelajari tentang grammar. Saya baru saja mempelajari tentang grammar. Jadi baru saja itu ini maksudnya just ini maksudnya baru saja. The next material, past perfect. Nah, past perfect di sini dia berbeda sama present tense tentunya. Present perfect. Dimana kalau present perfect itu dia menggunakan have dan has. Sedangkan di past perfect selalu menggunakan have. Ingat, selalu menggunakan have. Subjeknya I, you, we, they, he, she, it tetap menggunakan have dan verb 3. Kemudian time signal yang digunakan biasanya after, when, and before. Kurang lebih seperti itu. Jadi teman-teman bertanya, apa sih itu past perfect? Nah, past perfect adalah kegiatan yang menyatakan kejadian yang telah berlalu atau yang sudah selesai di masa lampau. Formula dari past perfect ini sendiri yaitu subjek untuk kalimat positif tentunya ya, subjek plus had plus verb 3. Yang sudah saya jelaskan sebelumnya selalu menggunakan had apapun subjeknya. Kemudian kalimat negatif subjek plus had terus ditambahkan dengan not plus verb 3. Masih sama ya dengan yang sebelumnya di present perfect. Tetap saya gunakan positif, negatif, dan interrogatif. Nah, rumus dari interrogatif sendiri yaitu had plus subjek plus verb 3. Interrogatif dia selalu karena kalimat tanya, jadi had-nya ini dipindahkan ke depan kalimat. Dia letaknya sebelum subjek. So, for the example, nah, contoh kalimat positif, my brother had studied English. Saudara saya telah belajar bahasa Inggris. Jadi, pada saat saudara saya ini mengucapkan ini, dia sudah tidak belajar bahasa Inggris lagi, mungkin dia sudah belajar yang lain, entah bahasa Indonesia, entah apa, seperti itu. Kemudian contoh kalimat negatif, my brother had not, karena dia tidak negatif jadi pakai not. Studied English.
My brother had not studied English. Saudara saya sudah tidak belajar bahasa Inggris. Kemudian interrogatif. Had my brother. Sebelumnya saya minta maaf ya ke teman-teman sekalian jika penulisan saya agak kurang beraturan. Jadi kalimat yang terakhir yaitu kalimat interrogatif. Had my brother studied English? Apakah saudara saya belajar bahasa Inggris? Gitu. Jadi di past perfect ini selalu menggunakan had dan tentunya verb 3. Dia selalu menggunakan verb 3 dan had. Saya kasih satu contoh dengan menggunakan time signal before. I had done my homework before 9. Saya telah menyelesaikan tugas saya sebelum jam 9. Jadi pada saat dia mengucapkan ini, mungkin dia sudah 2 jam kemudian atau 3 jam kemudian, mungkin jam 1, jam 2. Jadi dia posisinya sudah tidak berada di waktu ini. Kurang lebih seperti itu. Let's move the next material about present future perfect. Apa itu present future perfect? Nah, present future perfect itu adalah kalimat yang menerangkan kejadian yang sudah tuntas di masa depan. Kalimat yang menerangkan pekerjaan atau kejadian yang akan tuntas di masa depan. Nah, untuk time signal dalam present future perfect ini sendiri yaitu at this time, next week, tomorrow, by this time. Nah, by this time ini maksudnya contohnya seperti ini. Ini aku pinjamin kamu duit, kamu kembaliin duit ini di waktu yang seperti ini. Nah, seperti itu kurang lebih. So, kita langsung ke contoh saja. Vira will have moved out tomorrow. Jadi, Vira ini telah akan pergi besok. Dia akan pergi besok. Kemudian ini kalimat negatif ya, positif. Untuk kalimat negatifnya, jadi penanda negatif ini nanti ini disimpan, diletakkan setelah will, bukan setelah have. Jadi Vira will not have moved out tomorrow. Kemudian untuk kalimat interrogatif, will Vira have moved out tomorrow? Akankah Vira telah pergi atau telah pindah besok? Untuk kalimat interrogatif yang diletakkan setelah subjek itu will, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bukan have. Move to the last material is about past future perfect. So, apa sih itu past future perfect? Past itu berarti lampau. Future, nah past future perfect itu adalah suatu bentuk kata kerja yang membicarakan aktivitas yang tidak terjadi, mungkin terjadi, namun atau mungkin dapat dilakukan, namun tidak berhasil dilakukan di masa lampau. For example, dia perempuan seharusnya sudah memiliki pekerjaan, namun kenyataannya sampai sekarang dia tidak bekerja, dia tidak memiliki pekerjaan. Kemudian contoh selanjutnya, Windy would help her math assignment last night. Nah, si Windy ini seharusnya sudah mengerjakan tugas matematikanya tadi malam. Namun kenyataannya dia nakal, dia kepatuli, tidak mau mengerjakan tugas dia, begitu sebagai seorang anak.
Jadi untuk adik-adik sekalian, kalau ada tugas tolong dikerjakan. Jadi itu. Kemudian di past future perfect ini tetap menggunakan verb 3 atau past participle. Nah, untuk letak perbedaan antara past future dan present future itu di sini letaknya perbedaannya, karena dia dalam bentuk past, jadi menggunakan would. Sedangkan present tadi kan saya menggunakan will have. Jadi ini would have, menggunakan have karena perfect. Ini have dan verb ini verb 3. Verb 3. So, okay guys, I think enough from me. Semoga teman-teman semua suka dengan video saya. And I close it by saying wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. My name is Windasari. My register number is A1M2 16086. Okay, thank you for the opportunity that was given to me to explain my material. Today I will present my material about tenses. Tenses is a form of verb in English for show time, past, present, or future, the occurring of an act or event. Tenses consist of 16 tenses, but in this occasion I will only discuss 4 tenses. Okay. The first tenses is present continuous tense. Present continuous tense is used to express on an action which is really being done right now. Sentences in these tenses usually use the present tense. Okay. Formula in these tenses is subject plus to be plus verb ing plus object complement. For example, she is cooking in the kitchen. She as subject, is as to be, cooking as verb ing or continuous, and in the kitchen as object complement. Kalimat ini merupakan kalimat positif dari present continuous tense. Jadi dia sedang memasak di dapur. Dia sedang memasak di dapur pada saat itu. Kalimat ini dapat kita jadikan menjadi kalimat negatif seperti she is not cooking in the kitchen. Jadi kalimat negatif biasanya ditandai dengan adanya kata not dalam kalimat. Seperti contoh di sini. Selain itu, kita juga dapat membuatnya menjadi kalimat interrogatif seperti kalimat interrogatif dari kalimat ini yaitu is she cooking in the kitchen. Kalimat interrogatif biasanya diawali dengan to be is dan diakhiri dengan kalimat tanda tanya. Oke, selanjutnya kita melangkah ke tenses yang kedua. Tenses yang kedua yaitu past continuous tense. Past continuous tense is used explain the current event or did took place in the past. Jadi past continuous tense ini menyatakan tentang kejadian yang sedang terjadi di masa lampau. Formula dari tenses ini yaitu past continuous tense is subject plus was or were plus verb ing plus object complement. For example, is he was sleeping yesterday. Kalimat ini berarti
menyatakan tentang kejadian yang sedang telah terjadi di masa lampau. He as subject, was as to be past, sleeping as working or continuous, and yesterday as object complement. Oke, kalimat ini juga dapat kita jadikan menjadi kalimat negatif seperti kalimat negatif dari kalimat ini yaitu he was not sleeping yesterday. Kalimat negatif pasti ditandai dengan kata not. Selanjutnya kalimat interrogatif. Kalimat interrogatif pasti ditandai dengan to be yang diletakkan di awal kalimat, seperti contoh ini, dan diakhiri dengan tanda tanya. Okay, the next tenses is present future continuous. Present future continuous is used to describe an action that will occur at a certain time in the future. Jadi kalimat tenses dari present future continuous itu menyatakan tentang kejadian yang sedang terjadi di masa yang akan datang. Formula in this tenses is subject plus will plus be plus verb in plus object complement. For example, is they will be running in the park on Sunday morning. Jadi they ini berperan sebagai subjek, will be sebagai future, running sebagai continuous atau verb in, the part object complement. Kalimat ini merupakan kalimat positif dari present future continuous. Kita dapat membuatnya menjadi kalimat negatif seperti kalimat negatif pasti ditandai dengan kata not setelah kata will. Dan kalimat interrogatifnya pasti diawali dengan kata will. Okay, the last tenses is past future continuous. Past future continuous is used to declare an act that is being happened in the past. Formula in this tenses is subject plus verb plus be plus verb in or continuous plus object complement. For example, jadi for example in this tenses is I would be singing Indonesian last week. Jadi I sebagai subjek, would sebagai tanda past dari future, singing sebagai verb in or continuous, Indonesian last week object complement. Kalimat ini merupakan kalimat positif dari past future continuous. Kita dapat membuatnya menjadi kalimat negatif seperti
Kalimat negatif dari tenses ini dapat ditambahkan dengan kata not setelah kata word. Dan yang terakhir interrogative sentence. Interrogative sentence dari tenses ini yaitu kalimat interrogatif pasti diawali dengan kata word atau to be dan diakhiri dengan kalimat kata tanda tanya. Okay, I think that's all my material. Thank you for your attention and I close by wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Khairul Anwar. My official number is A1 and 270 084. So in this case, I'm going to continue the material about tense. There are 4 tense that I'm going to explain. Those are present perfect continuous, past perfect continuous, present future perfect continuous, and also past future perfect continuous. And the first is present perfect continuous. So, present perfect continuous is a tense which the function is to show an action that started in the past and continues at this time. For example, the girls have been painting the pictures. Jadi di present perfect continuous ini, subjek girls telah sedang melukis the picture sedari tadi, akan tetapi masih berlangsung hingga sekarang. Untuk formnya sendiri diawali dengan subjek yaitu the girl. Subjek yaitu the girl. Nah, kemudian diikuti oleh to have. To have sebagai penanda present. Nah, kemudian setelah have diletakkan been sebagai penanda perfect. Setelah itu painting sekaligus verb in dan sebagai penanda continuous, Dan yang terakhir yaitu object. Tenses, namun penanda present tenses ini yaitu to have, bergantung pada subjek yang digunakan. Nah, subjek kategori tunggal menggunakan has dan subjek kategori jamak menggunakan has. Bentuk negatifnya not diletakkan setelah have. Jadi bentuk kalimatnya yaitu bentuk negatifnya yaitu the girls have not been painting the pictures. Untuk bentuk interrogatifnya have diletakkan sebelum subjek. Jadi bentuk interrogatifnya itu have the girls been painting the pictures, harus pakai tanda tanya. Okay, I think enough for present perfect continuous. So the second is past perfect continuous. The second is past perfect continuous. Past perfect continuous is a tense which the function is to show an action that has been started and continue in the past but is not already happening now. For example, he had been driving the car. Jadi untuk di tenses past perfect continuous ini, aksi dari subjek he yaitu mengendarai mobil atau driving the car.
telah dilakukan dan berlanjut di masa lampau atau sudah lewat dan tidak lagi terjadi atau berlanjut pada masa sekarang ini atau saat ini. Nah, untuk form dari past perfect continuous dengan subjek he, diawali dengan subjek he pada kalimat, kemudian to have dalam bentuk past yaitu had sekaligus penanda past. Setelah itu diikuti oleh been dan sebagai penanda perfect. Setelah been ada verb ing yaitu driving sekaligus penanda continuous. Dan setelah itu diakhiri dengan objek. Untuk had di tenses ini bisa digunakan untuk semua subjek. Untuk bentuk negatifnya not diletakkan setelah had. Jadi bentuk kalimat negatifnya yaitu he had not been driving the car. Adapun bentuk interrogatifnya had diletakkan sebelum subjek. Jadi kalimat interrogatifnya menjadi bentuk kalimat interrogatifnya yaitu had he been driving the car. Enough for past perfect continuous. So the next is present future perfect continuous. Present future perfect continuous is a tense which the function is to express action that will always continue until sometime in the future. For example, we will have been pushing the door. Nah, jadi di present future perfect continuous ini form yang digunakan berlaku untuk semua subjek. Diawali dengan subjek we di awal kalimat, kemudian diikuti oleh modal will sekaligus penanda the future, dan kemudian setelah will atau modal kita taruh have. Adapun have yang kita gunakan di sini yaitu to have dan pure to have. Pure have karena setelah modal harus selalu menggunakan bentuk asli. Nah, setelah have kita letakkan been yang dimana been ini sebagai penanda perfect. Setelah itu kita letakkan verb ing yaitu pushing pada contoh kalimat sekaligus sebagai penanda continuous. Nah, dan yang terakhir diikuti oleh objek. Nah, kemudian adapun bentuk negatifnya yaitu kita meletakkan not setelah modal atau will. We will not have been pushing the door. Untuk bentuk interrogatifnya kita meletakkan modal will di awal sebelum subjek. Jadi bentuk kalimat interrogatifnya we will have been pushing the door. Okay, the last is past future perfect continuous. Past future perfect continuous. Past future perfect continuous is a tense which the function is to state a sentence that would have been happening in the past. So for the example, she would have been eating the pizza. Jadi di past future perfect continuous ini form yang digunakan juga berlaku untuk seluruh subjek. Yang membedakan tenses ini dengan tenses sebelumnya yaitu cuma pada modal, yang dimana future perfect continuous menggunakan modal will dan past future perfect continuous menggunakan modal would. Nah, diawali dengan subjek di awal kalimat yaitu she, diikuti would yang juga modal sekaligus penanda past, dan kemudian diikuti oleh have yang juga merupakan bentuk asli dan sebagai penanda future. Dan setelah have kita meletakkan been
yang dimana been ini juga sebagai penanda perfect. Setelah itu baru kita meletakkan verb ing, dan yaitu eating pada contoh kalimat sekaligus sebagai penanda continuous. Dan yang terakhir yaitu diikuti oleh objek. Objek continuous. Bentuk negatifnya yaitu kita meletakkan not setelah will. Jadi bentuk negatifnya yaitu the pizza. She would not have been eating the pizza. Adapun bentuk interrogatifnya kita meletakkan would sebelum subjek. Jadi kalimat interrogatifnya menjadi kalimat interrogatifnya menjadi would she have been eating the pizza? Okay, that's all about my explanation. Thank you so much for watching, and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.